طيبا مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita, tentunya masih di dalam pembahasan kitab Haqquz Zaujain, hak-hak suami istri. Dan hari ini mungkin akhir pembahasan kita dari kitab Syekh Sulaiman Ruhaili hafizahullahu taala. Dan tentunya yang namanya ilmu ya adalah wasilah, dia adalah sekedar cuman jalan. Ya, adapun inti daripada ilmu itu sendiri adalah amalan. Ya. Nah, di ujung-ujung pembahasan kitab kita dari kitab ini, kira-kira apakah kita sebagai seorang suami sudah menjadi suami yang baik, suami yang ideal, suami yang diharapkan oleh Nabi SAW kepada pengikutnya, ataukah ibu-ibu sebagai seorang wanita apakah sudah menjadi istri yang baik ataukah tidak? Ya, maka hal yang perlu untuk kita evaluasilah diri kita sendiri. Kira-kira dari ilmu yang telah kita dapatkan, dari teori yang telah kita ketahui, dari kitab yang sudah kita khatamkan, ya, apakah itu berefek pada diri kita ataukah tidak? Kalau seandainya ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita baca, ya, ilmu yang kita tuntun, itu tidak bisa memberikan apapun dalam hidup kita, ya maka kita khawatir ada yang salah dengan hati kita, ada yang salah dengan kolbu kita, ya ada yang salah pada diri kita. Oleh karena itu kita mesti banyak-banyak bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ilmu yang itu adalah cahaya yang akan menerangi hati kita, tapi justru dia ya tidak memberikan apapun ya manfaat yang kembali pada diri kita sendiri. Oleh karena itu teman-teman semuanya, ya seperti yang telah kita sampaikan di banyak kajian, hal yang perlu kita evaluasilah diri kita sendiri. Ya jangan kitab yang kita pelajari ini ya selalu terkesan dalam hati kita, dalam benak kita, dalam pikiran kita, kok sama ya seperti fulana yang sedang curhat sama saya, kok sama ya suaminya kok seperti si fulan yang cerita sama saya. Ya, tinggalkan itu dulu semuanya karena kita manusia punya banyak kekurangan. Kita manusia banyak kekeliruan, kealpaan dan yang semisalnya, sehingga kita sendirilah yang perlu untuk kita perbaiki diri. Ya. Dan kita lanjutkan kembali apa yang disebutkan oleh Syekh di sini. Min haqqi zaujati ala zaujiha ayakuna sababan fi wiqayatiha minan nar. Dari hak seorang atau dari hak istri yang harus diberikan oleh si suami, ayakuna sababan, suami itu harus menjadi sebab fi wiqayatiha, ya menjadi sebab penjagaan wanita itu dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya tugas yang paling besar. Ya sebelumnya kita sudah membahas tentang nafkah yang harus diberikan, kehidupan yang ma'ruf yang harus diberikan, ya perhatian dan yang semisalnya. Ya Syekh rahimahullah hafizahullah menutup pembahasan beliau yang akhir ini adalah suami itu harus menjadi nahkoda yang menyelamatkan kapalnya di tengah ombak lautan agar sampai ke tujuan. Ya maksudnya seorang suami itu harus menjadi pemimpin, harus menjadi perisai, menyelamatkan dirinya, menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan istrinya dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bentuk penjagaan seorang suami ya keluarganya dari nerakanya Allah bitaklimiha, dengan mengajarkan kepadanya ilmu, wa amriha bil ma'ruf, dan memerintah kepada dia untuk berbuat yang ma'ruf, wa nahyiha anil munkar, dan melarang istrinya tersebut berbuat hal yang mungkar, ditegur, jangan dibiarkan. Ya, wasabri ala dzalik, dan kemudian dia bersabar. Ya hari ini si istrinya diajak untuk demikian, mungkin masih ele-elean, masih malas-malasan, diajak lagi. Begitu juga ketika dia melihat istrinya berbuat kesalahan, berbuat kekeliruan, maka dia tetap dia mengingkari
apa yang dibuat oleh istrinya tadi, bersama dengan itu dia berusaha untuk bersabar. Ya, wa biman'iha mimma yakuna sababan lidukhuliha an-nar. Dan seorang suami melarang istrinya, dia menghalangi istrinya sebab-sebab yang akan mengantarkan istrinya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menyebutkan ayat yang telah kita baca tadi, qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, yang mana neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Wa yaqulu rabbuna subhanahu, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha. Perintahlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah engkau dengan perintah tersebut. Jadi subhanallah ya, dari penjelasan Syekh di sini dan ayat yang beliau nukilkan kepada kita menunjukkan bahwasannya mendidik istri, mendidik keluarga, mendidik anak-anak atau siapapun yang kita didik itu butuh kesabaran. Ya, karena orang yang kita ajak berbicara, orang yang orang yang kita nasihati, orang yang kita ajak berbuat baik, terkadang dia tidak langsung mau menerima apa yang kita ajak. Bisa saja dia melawan, bisa saja dia mungkin akan marah-marah. Ya, bisa saja mungkin dia akan protes. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah engkau dengannya. Ya, jadi jangan nanti satu kali diajak, udah kamu ya udahlah urusan kamu masing-masing lah. Ya diingatkan ini dia nggak mau, ya sudahlah ini urusan kamu masing-masing. Tidak, tapi dia berusaha semaksimal mungkin untuk bersabar dari apa yang dia serukan tadi. Ini hal yang penting. Ya karena ini merupakan tugas yang paling besar, tugas yang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain, tugas yang memang seorang suami harus membekali juga dirinya, sehingga dengan bekal yang dia punya motivasi untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api nerakanya Allah. Tapi kalau seandainya dia tidak punya motivasi, ya dia nggak punya motivasi, maka dia akan sulit mengajak orang-orang untuk berbuat baik atau terkhusus kepada keluarganya. Kemudian juga disebutkan di sini, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, min haqqi zaujati ala zaujiha ayyughar 'alaiha. Dari hak yang harus diberikan kepada istri dari suaminya, ayyughar 'alaiha, dia ada rasa cemburu kepada istrinya. Antara min zaujiha ghiratan 'alaiha. Yang mana si istri tersebut melihat, si suami tersebut melihat dari istrinya ada kecemburuan. Ya, lakinnaha ghairatun aqilatun. Tapi yang diinginkan dengan cemburu di sini cemburu yang sifatnya logis, masuk akal. Ya, tidak sifatnya mengekang. Ya, saking cemburunya seorang suami kepada istrinya, ya, dia menutup segala akses informasi luar dari istrinya. Istrinya tidak boleh untuk berkomunikasi kepada siapapun, bahkan dengan tetangga pun yang nggak boleh berkomunikasi. Ya, istrinya hanya milik dia, nggak boleh dia melakukan hal-hal di luar itu semuanya. Ya, dikarenakan takut nanti istrinya begini, ini hal yang salah. Karena ini sesuatu kecemburuan yang tidak masuk akal. Karena perempuan itu, walaupun dia memang sudah menikah, ya dengan seorang laki-laki yang dia telah menjadi seorang istri, yang mana tugas utama dia adalah melayani suaminya dan melayani anak-anaknya, tapi dia juga butuh hidup. Sebagaimana manusia yang lain butuh hidup. Iya, dia butuh bersosialisasi, dia butuh bermuamalah, dia butuh teman, dia butuh terkadang harus keluar, dia harus berpergian. Ya, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam seorang nabi dan istrinya juga adalah wanita-wanita yang hebat. Ya, dan mereka akan menjadi penghuni surga, tapi juga hidup mereka normal. Ya, ada laki-laki terkadang datang, para sahabat bertanya kepada istri Nabi tentang bagaimana kehidupan Nabi SAW di rumah beliau. Ya, terkadang Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pergi ya atau safar bersama Nabi SAW, dibuatkan tempat yang khusus untuk Aisyah radhiyallahu taala anha ketika berpergian. Terkadang Aisyah juga ada waktu beliau bermain-main, ada waktu beliau menonton pertunjukan pada waktu itu. Jadi
Ya, hal yang Nabi SAW diperintahkan oleh Allah, ku anfusakum wa alikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu, jagalah dirimu dan ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka Allah. Atau ayat yang saya maksudkan, wa qarna fi buyutikunna, hendaknya perempuan itu tinggal di rumah mereka. Dan kalau seandainya aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada orang yang lainnya, aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Ini adalah hal yang diucapkan oleh Nabi SAW. Bukan berarti kemudian si suami, si istri tidak boleh bersosialisasi. Nabi yang mengucapkan kalimat ini, tapi Nabi juga yang memberikan kepada Aisyah radhiyallahu taala kelapangan untuk beliau hidup dalam keadaan iman beliau, ya, tentunya mendorong beliau ada rasa cemburu kepada istrinya. Tapi rasa cemburu beliau kepada istrinya bukan sifatnya mengekang, bukan sifatnya tidak ada hal yang bisa dilakukan oleh istri tadi. Bisa difahami ya? Nah, ta'ti bil khair, itu cemburu-cemburu yang sifatnya datang dengannya kebaikan. Wa tadfa'u syarra, dan cemburu-cemburu yang itu menghalangi dari kejelekan. Yughar ala zaujatihi, ya, antakshifa syai'an min jasadiha. Nah, bentuk cemburu yang harus seorang suami cemburu kepada istrinya adalah dia cemburu ketika istrinya nampak badannya. Ya, istrinya menampakkan aurat kepada laki-laki lain, itu rasa cemburu. Ya, cemburu yang seperti ini wajib, harus. Ya, karena ya wanita itu adalah milik kita, badannya itu milik kita. Sehingga badannya itu nggak pantas untuk dilihat oleh laki-laki yang lainnya. Nah, ketika seorang istri menampakkan auratnya dan kemudian suaminya tidak ada rasa cemburu sedikit pun dari yang dilakukan oleh istrinya, maka ini menunjukkan ada sesuatu dalam hati laki-laki tadi, dan kita khawatir apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Ad-dayuth itu nggak pernah mencium yang namanya bau surga. Ya, dayuth itu adalah seorang laki-laki yang tidak ada rasa cemburu sama sekali ketika istrinya berbuat dosa dan berbuat maksiat. Bisa difahami ya? Namun bukan berarti juga ketika misalnya istrinya kok tanpa sengaja ternampak auratnya, ya, atau yang semisalnya, kemudian dia misalnya langsung memukul istrinya, menendang istrinya, atau lain sebagainya. Maka dinasihati dengan cara yang baik, diingatkan dengan cara yang bagus, seperti yang telah kita lewati pada pembahasan sebelumnya. Wa yugharu 'alaiha an tamudda basaraha ila arijalil ajanib. Dan juga seorang suami harus punya cemburu kepada istrinya ketika istrinya memandang laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, dia lihat laki-laki yang sedang di jalan, ya, atau dia sedang di pasar, dia lihat laki-laki. Nah, kita sebagai laki-laki harus cemburu. Ya, atau istri kita nonton film Korea, ya, di situ ada laki-laki yang dipertontonkan, laki-laki tampan dengan penampilan yang menarik, dengan gaya yang keren. Ya, harus ada cemburu seorang laki-laki. Jangan sampai istrinya itu melihat apa yang nggak pantas untuk dia lihat. Wa tukhalatar rijal ajanib. Begitu juga seorang istri, ya, harus dicemburui oleh suaminya ketika istrinya tersebut, ya, berkumpul dengan laki-laki. Wa tatakallam li ghairi hajatin da'iyatin, atau dia berbicara dengan laki-laki tanpa ada hajat, ya, tanpa ada kepentingan, cuman sekedar kekek, ketawa-ketawa dan lain sebagainya, sebagaimana kondisi dan keadaan kebanyakan manusia, ya, tanpa ada batasan sama sekali antara laki-laki dengan perempuan, maka terjadilah apa yang terjadi, kerusakan demi kerusakan yang terjadi di masyarakat. Karena sebuah kaidah yang perlu kita yakini, ya, segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah pasti di dalamnya ada kebaikan. Dan sebaliknya, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pasti di dalamnya ada kejelekan. Allah Subhanahu wa taala telah melarang adanya ikhtilat, Allah telah melarang adanya, ya, berkumpul laki-laki perempuan tanpa udzur syar'i, ya, atau dia berbicara tanpa hajat kepada laki-laki yang lain. Ini pasti ada sisi mudaratnya. Kenapa banyak terjadi perselingkuhan hari ini? Kenapa banyak pelakor-pelakor hari ini? Kenapa semuanya itu bisa terjadi? Karena, ya, manusia tidak menjaga batasan-batasan yang telah dibatasi oleh Allah. Karena batasan yang Allah batasi kepada kita semuanya itu kebaikannya kembali ke kita. Maslahatnya itu kembali kepada kita. Supaya kita dapat ketenangan, supaya kita dapat keteduhan, supaya kita bisa hidup dalam keadaan normal. Itu yang Allah inginkan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepada kalian kemudahan, Allah nggak menginginkan kepada kalian kesulitan. Maksudnya, syariat yang Allah syariatkan kepada kita inilah kemudahan yang maslahatnya itu kembali kepada kita. Ya, sehingga orang-orang yang berakal yang bisa memahami
keagungan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa amal ghiratu bima'na syak wa tatabbu'i min ghairi ribatin fahadha ghiratun muharramatun. Adapun kecemburuan dengan mana dia ada keraguan dia kepada istrinya, ya dia cuman sekedar khayalan, cuman sekedar halusinasi. Ya, oh istrinya punya hubungan dengan ini, oh istrinya dia begini, oh istrinya melakukan ini. Cuman sekedar halusinasi yang itu tidak memiliki bukti dan dalil sama sekali. Gak membuktikan, tidak ada hal yang bisa dipertanggungjawabkan, cuma halusinasi. Ya, tatabu'i min ghairi ribatin. Yaitu dia mengikuti, dia coba mengikuti apa istrinya buat, curiga ke sana, curiga kemari. Fahadha ghiratun muharramatun. Maka ghirah seperti ini, ghirah yang sifatnya terlarang, nggak boleh dibolehkan. Apakah laki-laki ke perempuan atau ke perempuan ke laki-laki? Ya, ba'dur rijal yara annahu ghuyurun fatajiduhu yattabi'u zawjatu min ghairi ribatin. Ya terkadang seorang laki-laki karena dia saking cemburunya, dia berusaha untuk mengorek-ngorek apa yang dilakukan oleh istrinya tanpa ada sesuatu yang memang ya bisa dia lakukan, paham nggak? Jadi cuma halusinasi saja seperti saya sebutkan tadi. Wa yushakkiku fiha min ghairi ribatin in dakhala badira ila jihazil hatif. Ya yandur fi arqamu ittisalat in rannal hatif jaa bi jawariha yasma man yuhaddithuha yattatibil amr wa yufattish al amr wa yushakkiku fiha in sami'ala kalaman qala ma ada taqsudin. Ya yushakkiku fiha, sehingga dia ragu dengan istrinya tadi. Ya indakhala, kalau dia sudah masuk dalam rumah, dia segera ambil HP istrinya, dia periksa HP istrinya, sama siapa dia telepon, sama siapa dia komunikasi, sama siapa dia WA, sama siapa dia ini dan itu. Nggak ada, ini cuma halusinasi. Ya, nggak ada bukti yang membuat dia mendorong dirinya berbuat hal seperti itu. Yanduru fi arqamul ittisalat, dia periksa nomor HP istrinya semuanya. Ya, apa yang ditulis. Ya, siapa yang dia hubungi dan seterusnya. In rannal hatif jaa bi jawariha. Nah, kalau seandainya nanti ada telepon bunyi, telepon bunyi, istrinya udah duduk dia di sampingnya. Duduk di samping istrinya lagi ngobrol. Nanti istrinya pergi tempat lain, dia pergi lagi. Ini hal nggak baik dilakukan. Anda ketika menerima dia sebagai istri Anda, berarti Anda sudah terima lahir dan batin. Jadi kalau seandainya Anda menerima dia, kemudian Anda tajassus, Anda mencamata-matai dia, Anda nggak percaya dengan dia, ya dari awal Anda jangan nikah dengan dia. Nah begitu juga seorang istri. Ya jangan kemudian dia curiga yang berlebih-lebihan, yang dia pikir ini bisa akan melegangkan hubungan rumah tangganya. Padahal ini adalah salah satu perusak rumah tangga, sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Bisa difahami ya? Insami alaha kalaman, qala mada taqsudin. Ya. Ya, jadi kalau seandainya dia mendengar sebuah pembicaraan, langsung ada disebutkan apa maksudnya engkau. Dia mungkin bicara A, yang nggak ada tendensi apapun, tapi selalu dikhayalkan ke sana, ke sana, ke sana dan ke sana. Bisa difahami ya? Wa in sami'a lamazan minan nasin fil kharij qala innahum yuriduna imra'atahu. Jadi kalau seandainya nanti ada orang berbicara di luar, masyarakat berbicara atau di tempat-tempat ngumpul berbicara, ya dibicarakan tentang seorang, dia langsung curiga, ini istri saya yang diceritakan ini. Ya. Yashukku fi zaujati wa yaqul innahu ghuyurun hadza ghiratun muharramatun. Ya, dan ini merupakan cemburu yang dilarang, cemburu yang tidak dibolehkan, cemburu yang terlarang di dalam agama ini. Baik. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, minal ghirati ma yuhibbullah wa minha ma yubghidullah fa amman lati yuhibbuhallahu fal ghiratu fi ribah wa amal ghiratu allati ya yubghiduhullah fal ghiratu fi ghairi ribatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan minal ghirah, daripada ghirah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada ghirah yang itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ghirah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu ghirah yang memang kita punya alasan untuk memata-matai. Kita punya alasan. Kita punya bukti yang nyata. Punya bukti. Sehingga dengan bukti itulah kita ingin buktikan lebih jelas dan lebih terang. Bisa difahami ya? Kemudian
Para hadirin dan hadirat, wa mal ghiratul lati yubghiduhullah. Adapun ghirah yang itu dibenci oleh Allah, ya fal ghirah fi ghairi ribah, yaitu ghirah yang sifatnya seperti kita sebutkan tadi. Gak ada alasan bagi dia untuk istrinya itu baik saja, ya istrinya nggak ada masalah, ya istrinya semua dalam kondisi tenang, dia sendiri yang punya pikiran-pikiran jelek kepada istrinya. Ini nggak dibolehkan. Hadhihi ayyuhal ikhwatu wa tawjihatu syar'iyyatu fi bina'il usrah wa adai huququz zaujah law amila biha azwaj yan'imul jami' bi sa'adatin 'azimatin. Hadhil ayyuhal ikhwah. Ini ayyuhal ikhwah taujihat syar'iyyah kata Syekh Abdul Razak, kata Syekh Sulaiman Ruhaili untuk membangun rumah tangga dan menunaikan hak-hak suami dan istri. Lau amila bi azwaj, kalau seandainya suami dan istri mereka mempraktekkan ini, maka dia akan dikumpulkan dalam kebaikan yang sangat besar. Dia akan mendapatkan kebahagiaan kalau dia mempraktekkan. Tapi kalau seandainya seseorang saya ingin hidup rumah tangga itu sakinah. Saya ingin hidup rumah tangga saya itu mawaddah. Saya ingin bahagia dengan istri saya. Saya ingin bahagia dengan suami saya. Saya ingin bahagia dengan pasangan saya. Iya, kebahagiaan itu butuh dilakukan. Kebahagiaan itu butuh diusahakan. Kebahagiaan itu butuh dijalani. Ya, jadi ibaratnya seseorang ingin berpergian, sementara dia punya kapal, airnya ada, tapi nggak dijalani. Jadi nggak bisa orang saya bikin bahagia sama kamu, terus duduk seperti itu, nggak ada usaha dilakukan, nggak mungkin. Jadi kebahagiaan itu akan didapatkan para hadirin dan hadirat ketika suami dan istri mereka punya hak dan tanggung jawab yang dilakukan masing-masing. Kemudian kata Syekh, "Dzakartu lakum ayyuhal ikhwah syai'an min al-huququz zawjan wa lam adhkur lakum illa haditsan waqaftu ala isnadihi wa raja'tu kalam ahli ilmi fihi fa wasaltu min kalam ahli ilmi anal haditsun salih lil ihtijaj bihi fama dzakartu haditsan illa wa fi darajatil hasan fama fawq fa ya ahaditsun bihamdillah thabitatun salihatun lian yuhtaju biha nastadhi'u biha lianna min kalami rasulina al-karim sallallahu alaihi wasallam." Dan aku sebutkan kepada kalian ayyuhal ikhwah, ya, sesuatu dari hak-hak suami istri, dan aku tidak menyebutkan kepada kalian kecuali hadis yang aku telah mengetahui hadis tersebut dari sisi sanadnya, dan aku telah kembali dan aku telah melihat ucapan ahlul ilmi, ya, fawasaltu min kalamin ahlul ilmi, dan kemudian aku gandengkan dengan ucapan para ulama tentang hadis tersebut, bahwasanya hadis tersebut memang pantas untuk dijadikan sebagai hujjah. Fama dzakartu haditsan, dan tidaklah aku menyebutkan hadis kecuali memang hadis dalam derajat hasan atau di atas derajat hasan. Jadi aku maksudnya Syekh tidak membawa hadis-hadis lemah dalam kitab beliau ini, tapi beliau menukilkan hadis-hadis hasan, hadis-hadis yang memang bisa dijadikan sebagai hujjah. Ya, dan kata beliau fa ahaditsu bihamdillah tsabidatun shalihatun, dan hadis ini adalah hadis yang sabit saleh, lian yuhtaju biha, untuk bisa dijadikan sebagai hujjah, nastadhi'u biha, dan kemudian bisa dijadikan sebagai penerang, li'anna min kalami rasulina sallallahu alaihi wasallam, karena itu merupakan ucapan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami ya. Kemudian teman-teman semuanya, az-zawju salihu hada sya'nuhu. Amma az-zawj ghairu salihi fa innahu yutalibu bi huquqihi la ya'rifu li zawjati haqqan. Sayli usrah, sari'un nufrah. Idza talabat minhu zawjatu syai'an ta'aqqafa wa nafara, wa idza qarra talaba abasa wa kashara, wa idza ulih alhatu daraba qasara, wa idza dakhala albayt yakunu bilibasin la zinata fihi, idza kharaja min baytihi tazayyana wa tatayyaba wa tamashshata wa mashati lahyatahu wa rajjala lihyatahu, fa idza aada ila baytihi kana kaman yakunu fi mihnatihi. La syakka ayyuhal ikhwah anna hadha min asbabi wuqu'il niza' wa talaq wuqu' syiqaq. Az-zawju salih, kata Syekh, laki-laki yang saleh, hada sya'nuhu, inilah keadaannya mereka. Wa amma az-zawj ghairu salih, adapun istri yang suami yang tidak saleh, fa inna yutalibu bi huquqihi, dia menuntut hak-haknya kepada istrinya, tetapi dia tidak menunaikan kewajiban yang harus dia tunaikan kepada istrinya. Jelek dalam dia bermuasyarah, dalam dia bergaul, dia cepat marah, cepat emosi, ya ketika dia meminta sesuatu dari istrinya,
Ya, maka dia idza talabat minhu zaujatuhu, jadi kalau istrinya meminta sesuatu kepadanya, maka dia akan marah, dia nggak suka, dia boikot istrinya, dia nggak ajak bicara istrinya, dan seterusnya. Wa idza qarara talaba abasha wa kashara. Abasa wa kashara. Jadi kalau istrinya, "Bang belilah, Bang belilah, Bang." Akhirnya ditambah marah. Wa idza alahata daraba kasra. Tapi kalau terus dipaksa, akhirnya dipukul istrinya tadi. Ya ini bukan istri suami yang baik. Idza dakhala al-bait, ketika dia masuk dalam rumah, maka pakaiannya itu pakaian yang biasa. Dia tidak berhias untuk istrinya. Tapi kalau dia keluar dari rumahnya, dia memakai wewangian, dia menghias bajunya, ya dia menyisir rambutnya, menyisir jenggotnya. Ya fa idza ada ila baitihi, kalau dia kembali lagi ke rumahnya, dia seperti hal-hal yang seperti kita sebutkan tadi, mungkin nggak mandi dan lain sebagainya. Wala syak ayyuhal ikhwah, tidak ada keraguan wahai ikhwah, anna hadza min asbabi wuqun niza, ini merupakan sebab terjadinya perceraian, terjadinya perselisihan, dan juga akan terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga. Ayyuhal ikhwah, akhtimul kalama bi dhabitin amin bi huquqiz zawjain al-usyratu bainahuma biman jarad adatun nas bihi. Wa ikhwah, aku tutup ucapan kajian kita, kata beliau, dengan kaidah umum ya dari hak-hak suami istri, bagaimana cara mereka bergaul di antara keduanya, apa yang berjalan dengan kebiasaannya manusia. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, yaitu kamu gauli manusia itu, kamu gauli perempuan itu dengan cara yang baik, maksudnya baik yang dianggap baik di dalam masyarakat. Ya bagaimana yang dianggap baik dalam masyarakat, dijaga dan lain sebagainya. Dan juga Allah mengatakan walahunna mithlul ladzi alaihina bil ma'ruf, ayat sudah berulang-ulang kita sampaikan. Qala ulama, para ulama mengatakan al muradu bil ma'rufi huna ma jarat bil adatu fama jarat adatu bil usrati bi fa innahu yanbaghi ay yakuna baba zaujain wa min dzalikal musyawaratu baina zaujain. Dan ulama mengatakan di sini, ya diinginkan dengan ma'ruf di sini adalah apa yang berjalan dengannya adat. Fama jaratul adatu bil usrah, dan apa yang berjalan dengannya adat itu, seseorang suami istri melakukan hubungan, dia sudah dianggap baik, maka itulah yang pantas dilakukan oleh suami dan istri. Wa min dzalikal musyawaratu baina zaujain, yaitu dia melakukan musyawarah di antara suami dan istri, ya sebagaimana yang telah pernah kita sampaikan mungkin atau di kajian-kajian sebelumnya, ketika Nabi SAW beliau umroh pada waktu itu dengan para sahabatnya, kemudian dihalang oleh orang musyrikin di Hudaybiyah pada waktu itu, kemudian Nabi SAW meminta kepada para sahabat untuk mencukur rambutnya dan menyembelih hewan sembelihan mereka. Kemudian mereka tidak melakukannya pada waktu itu. Mereka berharap Nabi SAW bisa membatalkan kembali, ya membatalkan apa yang telah ditandatangani oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi dalam keadaan marah, beliau bertemu dengan istri beliau Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, dan beliau cerita kepada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau bermusyawarah dengan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Kemudian Ummu Salamah menyarankan kepada Nabi SAW untuk beliau mencukur rambutnya dan menyembelih hewan sembelihan beliau di depan para sahabat Nabi SAW. Dan subhanallah, beliau sebagai seorang nabi menjalankan apa yang diperintah, apa yang diminta oleh istri beliau tadi. Nah, seorang nabi saja bermusyawarah dengan istrinya, nah apalagi kita yang bukan nabi, kita bukan siapa-siapa. Nah, apalagi urusan yang itu memang urusan rumahnya. Urusan yang memang itu sebenarnya haknya istri. Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna, hendaknya kalian tinggal di rumah-rumah kalian. Nah, rumah itu adalah miliknya istri. Karena istri yang paling sering di rumah, sementara kita laki-laki sering di luar. Maka biarkanlah urusan rumah itu urusannya si istri. Ya, cat warna rumah, model sofa, posisi tempat tidur, bentuk dapur, ya itu biarkan urusan si istri. Karena dia akan tinggal di rumah. Jangan kita mengatur-ngatur urusan yang seperti itu, kita nggak pernah di rumah. Nah, istri kita nggak nyaman di rumah. Jadi ketika Al-Quran mengatakan waqarna fi buyutikunna, hendaknya perempuan itu tinggal di rumah mereka, bukan berarti mereka tidak diberikan kenyamanan di rumah mereka. Maka semaksimal mungkin seorang suami yang dia punya uang, yang dia punya penghasilan, yang cukup, dia buat senyaman mungkin rumah untuk istrinya. Dia buat senyaman mungkin rumah untuk anak-anaknya. Karena mereka di rumah. Ya, kalau laki-laki mungkin kalau rumahnya asal-asalan, dia punya uang. Kita ceritain dia punya uang, rumahnya asal-asalan, dia punya banyak hiburan, dia bisa keluar ke sana, dia bisa keluar ke sini, dia bisa ke sana, bisa ke sini. Tapi perempuan, mereka diharuskan tinggal di rumah.
Dan ketika mereka diharuskan tinggal di rumah, maka ada fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada istri ketika dia di rumah. Ya kita cerita sebatas kemampuan, ya kita nggak cerita hal yang di luar kemampuan. Kita cerita seorang suami punya kemampuan, berikan kepada istrinya, berikan kepada anak. Memuliakan idenya, sehingga ketika kita memuliakan idenya, ya para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, maka dia akan menganggap saya itu dihormati dan semisalnya. Kemudian kata Syekh di sini, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, wa ta'awanu ala ma yajlibu sa'adata wa surura tu'ashirul mar'ah zawjaha bi an tushawirahu fi umuriha wa an ta'khudha bi ra'yihi wa an tahtaramahu wa an tahtarama ahlahu wa an taquma bi baitihi wa an tata'awana ma'ahu wa ala ma yajlibu sa'adata wa surura yu'ashiru rajulu imra'ata bi yushawiraha ويأخذ برأيها إذا كان صوابا ويحسن إلى أهلها وأن ترى منه خيرا على ما جرت العادة به. Kemudian kata beliau di sini, wa ta'awun, yaitu suami dan istri saling bekerja sama, apa yang bisa memunculkan daripada sa'adah dan kebahagiaan. Tu'ashirul mar'atu zaujaha, seorang wanita dia bermuasyarah dengan suaminya, ya dengan istrinya. Ya dia bermusyawarah dengan istrinya dari perkara-perkara ya rumah tangga atau hal-hal yang memang dia bisa mengajak istrinya bermusyawarah, ya wa ta'khudha bi ra'yihi, dan kemudian dia mengambil pendapat istrinya, wa tahtaramahu, dan dia memuliakan istrinya tadi, dan juga dia memuliakan keluarganya, ya, dan wa taquma bi baitihi, dan kemudian dia kamu membantu dia di rumahnya, ya, dan juga bertahun bersamanya. Ya apa yang begitu, maksudnya istri juga dia menegakkan kewajiban dia di rumahnya, menjaga suaminya, mengatur rumahnya, membersihkan rumah, memasak makanan dan semisalnya, ya, dan juga dia bertahun dengan istrinya, dengan suaminya, hal-hal yang bisa membuat kebahagiaan, ya, dan juga dia mengajak bermusyawarah dan seterusnya, dan dia mengambil pendapat, ya, ide dari istrinya tadi kalau memang ide istrinya adalah hal yang baik, dan dia juga berbuat baik dan seterusnya dari apa yang sudah menjadi adat di dalam sebuah perkumpulan. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kata Syekh di sini, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, waqtimu binasihatin yanbaghi an takuna indal azwaj jami'an ala wa hiya ana a'dham ma yanbaghi ayakuna bainahu wa ta'awanu ala bina al-bait ala din wa yu'na kulla wahidin minhuma bid-din was-salah. Dan aku tutup nasihatku, kata Syekh, hendaknya ya di sisi suami istri seluruhnya, ala wahya ain a'dham, anna a'dham, sesuatu yang paling harus dilakukan oleh suami dan istri adalah saling bekerja sama membangun rumah tangganya di atas agama, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas syariat yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyuna kulla wahidin minhuma, yang mana suami dan istri dia menghiasi dirinya dengan agama. Dia menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Dia menghiasi dirinya dengan salah, dengan kebaikan. Wa yu'ina kulla wahidin akhar ala dinihi, dan setiap mereka itu saling menguatkan satu dengan yang lainnya dalam urusan agama. Ketika istrinya kurang semangat, suami yang nge-push, yang memberikan semangat. Ketika suaminya kurang semangat, istrinya yang nge-push istri suaminya. Yang penting mereka tuh saling bekerja sama untuk bagaimana imannya selalu stabil. Ya, imannya selalu dalam keadaan kuat, ya, tidak dalam keadaan berkeluh kesah dan yang semisalnya. Wa fi dzalika rahatun, kata Syekh, wa fi dzalika rahatu balin, dan itu dia akan mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Wa tuma'ninatu qalbin, dan dia akan tumanina hatinya.
Wa sakinatun fil bait, dan dia juga akan tenang di rumahnya. Ma ba'da sakinatun walladzi nafsi biyadihi. Ma halat sakinatun fi baitin zawjain a'dham min sakinatin sababu ta'awun zawjan ala ta'at rabbil alamin. Dan kata Syekh, setelahnya itu akan dia mendapatkan kenikmatan demi kenikmatan. Bahkan Syekh menyebutkan di sini, beliau bersumpah, tidak ada sesuatu apapun yang akan membuat kebahagiaan dalam rumah tangga kecuali sebabnya adalah suami dan istri mereka saling bekerja sama, saling menguatkan, saling mengokohkan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, rahimallahu rajulan qama minal lail fasala wa aiqadha imratahu fasalat wa in abad nadha'a fi wajhiha al-ma wa rahimallahu imra'atan qamat minal lail wa fasalat wa aiqadat zawjaha fasalla fa in aba nadajat fi wajhiha ma. Nabi SAW mengatakan, rahimallahu rajulan, Allah merahmati seorang laki-laki yang mana dia bangun di malam hari, dia sholat, ya kemudian dia membangunkan istrinya untuk sholat, dan kalau istrinya memang belum bangun untuk sholat tadi, maka dia dia siramkan air, dia percikan air di wajah istrinya dengan air. Begitu juga Allah merahmati seorang wanita yang dia bangun di malam hari, kemudian dia sholat, kemudian dia membangunkan suaminya untuk sholat, tapi kalau suaminya belum bangun, kemudian dia dia percikan air di muka suaminya tadi. Masya Allah. Ya, begitulah rumah tangga yang akan yang akan kekal. Ya, insya Allah sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nam, idza ta'awana ar-rajul zawjani ala tadayyuni wa aqama dzikrullah fi baitiha wa qama dzikrullah fi baitihima fakana baituhuma hayatan thayyibatan mustaqarratan. Ketika suami istri mereka melakukan hubungan, ya bekerja sama, ya di dalam memperbaiki diri mereka untuk selalu menjadi orang yang baik di sisi Allah, ya, dan dia menegakkan rumah tangganya dengan zikir kepada Allah, ya, maka fakana baituhuma, maka akan menjadilah rumahnya tersebut rumah yang baik, rumah yang hidup, rumah yang akan seperti kata Nabi SAW, baiti jannati, rumahku adalah surga untuk diriku. Dan juga Nabi menyebutkan di sini dalam sebuah hadis, rumah-rumah yang mereka menyebut nama Allah di situ, dibacakan Al-Quran, ada sholat malamnya dan sebagainya. Nabi mengatakan, matalul baitil ladzi yadhkurullahu fihi, semisal rumah yang disebut nama Allah di situ, walladzi la yadhkurullahu fihi, dan rumah-rumah yang tidak disebut nama Allah di situ, kamatsalil hayy wal mayyit, itu sama seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Idza wujida salahu fil bait wujidat sa'adatu la budda. Jadi kalau seandainya didapatkan kebaikan di dalam rumah, maka akan didapatkan kebahagiaan. Itu sebuah kepastian. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, ya, sa'adatul ibni Adam thalathun wa syaqawatun libni Adam thalathun. Famin sa'adati ibni Adam az-zawjatu salihatu, al-markabu salih, wal maskanul wasi', wa syaqawatu libni Adam salah al-maskanus su' wal mar'atus su' wal markabus su'. Kata Nabi SAW, kebahagiaan anak manusia itu ada 3. Dan juga kesengsaraan anak manusia juga ada 3. Daripada kebahagiaan anak Adam adalah zaujatus salihah, istri yang soleh. Ya, dan juga kendaraan yang baik. Dan juga rumah yang luas. Dan rumah yang luas di sini teman-teman semuanya gak mesti bangunannya luas, tetapi rumahnya itu membahagiakan dirinya. Ya, jadi bisa bentuknya maknawi, bisa bentuknya hissi. Ya. Wa syaqawatun, maksudnya rumahnya luas, istrinya betah di rumah, suaminya juga betah di rumah. Sifat yang lapang itu kan nyaman intinya. Taib. Dan kesengsaraan, ya, manusia, anak Adam itu rumah yang jelek, rumahnya besar, rumahnya bagus, rumahnya megah, tapi nggak ada yang betah di rumah. Istri nggak betah di rumah, suami nggak betah di rumah, anak-anak nggak ada yang betah di rumah. Rumahnya seperti rumah kosong, nggak ada orang. Kesempitan hidup, nggak ada kebahagiaan di rumah. Wal mar'atus su', dan istri yang jelek, dan juga kendaraan yang tidak baik. Famin sa'adati bini Adam ayakuna baitu mabniyan ala shalah. Dan daripada kebahagiaan anak manusia yang mana rumah dia itu dibangun di atas kebaikan. Fallah mu'asyara azwaj ta'awanu ma'anisaikum ala tadayyunin wa aqimu buyutakum ala tadayyun
Farabbil Ka'bah inna dzalika lahaqiqun ayyan ta'ishu hayatan thayyibah man amila salihan min dzakari aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Al-hayatu thayyibah qad kafalahu Allahu li dzikril wal untha idza amila bisalihat wa kana dzalika 'alal iman. Fallah ibadallah ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan juga dari Sa'adat ibni Adam, ayakuna baitu mabniyan 'ala shalah. Fallah mu'asyaratul azwaj. Ya, takutlah kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah. Ingatlah Allah ya untuk kalian menjaga hubungan dalam rumah tangga kalian dan kalian saling bekerja sama dengan istri-istri kalian untuk memperbaiki diri, untuk menjadi orang yang lebih taat, orang yang lebih patuh kepada Allah, dan kalian menegakkan rumah kalian dengan agama, dengan sunnah yang dibangun oleh Nabi SAW, maka wallahi kata Syekh itu akan menjadi sebab yang paling terbesar akan terwujudnya rumah tangga yang baik. Allah mengatakan dalam ayatnya, man amila sholihan min dzakari aw untha. Barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki dan perempuan, maka adalah orang yang mukmin, maka kami akan memberikan kepada mereka kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik Allah Subhanahu wa taala telah jamin kepada laki-laki dan perempuan ketika keduanya itu beramal soleh. Ya, yang amal itu dibangun di atas keimanan, maka Syekh mengingatkan kembali agar suami dan istri mereka saling bekerja sama di atas kebaikan dan takwa, dan jangan saling bekerja sama di dalam permusuhan dan lain sebagainya, karena ini akan membuat kehancuran dalam rumah tangga. As'alullah azza wa jalla bi asma'il husna wa sifatil ula ayuraqqiqa qulubana jami'an li ta'atihi wa yuwaffiqana jami'an li tibai Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya rabbana ya hayyul ya qayyum ya karim nas'aluka an tuwaffiqa al-azwaj ila kulli khairin. Allahumma anzil sa'adata fil buyut. Allahumma anzil sa'adata fil buyut. Allahumma anzil sa'adata fil buyut. Allahumma ja'al mutazawwijin khairan li anfusihim jami'an ya rabbal alamin. Allahumma ya rabbana ya hayyul ya qayyum nas'aluka an tuwafiqana ila hubbi sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tu'allimuna wa tu'allimana iyyaha wa tuthabbitana alaiha ila an nalqaka ya rabbal alamin. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syekh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi agar Allah melembutkan hati-hati kita semuanya di atas ketaatan kepadanya, dan semoga Allah memberikan hati kepada kita taufik semuanya agar kita bisa mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Rabbana ya wahai Tuhan kami, ya Hayyu ya Qayyum ya Karim, kami minta kepada Engkau untuk diberikan taufik kepada suami istri, kepada setiap kebaikan, dan turunkanlah sa'adah di rumah-rumah mereka, dan turunkan sa'adah di rumah-rumah mereka, dan berikanlah kebahagiaan dalam rumah-rumah mereka. Ya Allah, jadikanlah suami istri mereka dalam kebaikan untuk diri-diri mereka semuanya. Wahai Allah, ya Rabb kami, ya Hayyu ya Qayyum, nas'aluka an tuwafaqana. Ya Allah, berikanlah taufik kepada kami untuk mencintai sunnah Nabi Engkau, dan ajarkanlah kami kepada sunnah Nabi Engkau, dan tetapkanlah kami di atas agama Nabi Engkau sampai kami bertemu dengan Engkau, wahai Allah Rabbul Alamin. Dan dengannya berakhirlah pembahasan kita di dalam kitab kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, dan kita akan jawab beberapa pertanyaan, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya ketahui. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Ya, barakallahu. Selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab. Yang pertama, bismillah, izin bertanya Ustadz, jika seorang suami selalu mengatakan ridho untuk apapun yang dilakukan istri sepanjang untuk keperluan anak dan orang tuanya, apakah artinya suami tidak punya cemburu? Bagaimana tentang hal tersebut Ustadz? Syukron. Taib. Nah, kalau seandainya disebutkan adalah kebaikan, yang kebaikan adalah apa yang dianggap oleh Allah dan Rasulnya kebaikan. Nah, kalau memang seandainya itu, ya suami mendukung. Tapi kalau seandainya maksud daripada kebaikan apa yang dianggap baik oleh si istri dan lain sebagainya, ya maka hal ini tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan. Tapi menganggap baik di sini adalah apa yang memang dianggap baik oleh Allah dan Rasulnya untuk istri, untuk anak-anaknya dan keluarganya dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Ini kalimat yang cukup umum ya, kalimat yang cukup bersayap, jadi perlu kita mengkerucut apa yang diinginkan dengan pertanyaan. Tapi kalau seandainya diinginkan, pokoknya kamu urus diri kamu sendiri, apa yang baik menurut kamu, kamu lakukanlah. Ya, nah kalau menurut baik menurut dia, ya bisa saja. Ya, saya ingin
bergaul dengan teman saya, saya ingin nongkrong teman saya, dengan laki-laki atau perempuan, yang ada masalah, itu baik menurut saya. Saya happy, saya senang. Ya, maka jelas ini kecemburuan yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Ini jelas dia tidak memiliki kecemburuan sama istrinya ketika istrinya berbuat kekeliruan dan kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Selanjutnya yang kedua Ustaz, Bismillah, izin bertanya Ustaz, apakah cemburu buta pada suami dilarang? Jazakallah khairan wa barakallahu fiik Ustaz. Sepertinya sudah tadi Ustaz. Nah, sudah dibalas. Pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melamar Ummu Salamah radhiyallahu taala anha sebagai istri beliau, Ummu Salamah berkata, ya Rasulullah, saya inilah perempuan yang sangat cemburu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya Allah, hilangkanlah rasa cemburu itu dari Ummu Salamah. Dari hadis ini menunjukkan kepada kita, kalau seandainya cemburu itu boleh secara mutlak, dibenarkan secara mutlak, maka Nabi SAW tidak akan berdoa kepada Allah agar dihilangkan rasa cemburu kepada Ummu Salamah tadi. Tapi karena memang ada cemburu-cemburu yang sifatnya tercela, ya seperti juga hadis yang datang dari Nabi SAW yang telah kita baca tadi, maka ini hal nggak dibolehkan, nggak dibenarkan. Terkadang ada sebagian istri, ya suaminya itu punya teman laki-laki, teman-teman biasa, teman ngopi, teman berjalan, cemburu sama dia. Ini kan banyak hal yang aneh kadang, ya teman-teman semuanya. Maka hal yang seperti ini harus dijauhi karena bukanlah akan merenggangkan, bukan akan merekat rumah tangga, tapi bahkan menjauhkan rumah tangga itu sendiri. Allahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, bagaimana dengan suami yang sangat egois, sering membolak-balikkan perkataan, mengulang riba, padahal sudah berjanji, pergi nggak pernah berpamitan kepada istri. Istri tersebut selalu bersabar dan kemudian istri tersebut diam karena sudah lelah. Namun tetap berbakti kepada suami, bahkan harta istri habis untuk membantu suami. Bagaimana Ustaz? Alhamdulillah. Insya Allah nanti mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang besar dari apa yang telah anti lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Kan nggak ada soal kan, cuman cerita kan. Ya Ustaz. Nah, alhamdulillah. Ya bersabar, insya Allah akan ada hal yang baik karena dalam hubungan rumah tangga, sebagaimana yang telah kita sampaikan, ya pertanggungjawaban kita itu kepada Allah. Jadi ketika seorang suami dia tidak menunaikan kewajibannya, bukan berarti si istri juga tidak menunaikan kewajibannya. Karena kewajiban yang pertama itu kewajiban kepada Allah. Karena Allah lah yang memerintahkan istri dan suami harus menunaikan kewajibannya. Jadi ketika si suami nggak melakukan hak kewajiban dia kepada si istri, bukan si istri tidak melakukan kewajiban kepadanya. Dia tetap melakukan kewajiban kepada suaminya karena itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau dia tidak mau menunaikan kewajibannya kepada istrinya, itu dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allahumma shalli. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, Afwan Ustadz, Ana ingin bertanya, apakah istri tetap harus berprasangka baik jika suami melakukan hal yang melanggar syariat, misal malas sholat? Kalau ini kita tadi menyebutkan bahwasanya prasangka itu dalam yang riba. Ini sudah jelas bukti dia nggak sholat, jadi apalagi kita mau husnudzon sama dia. Jelas, misalnya dia sedang mabuk, wah saya harus husnudzon sama dia, jangan-jangan dia cuma minum jus, sementara dia mabuk, nampak mabuknya. Iya, enggak, saya husnudzon, dia minum jus. Ini bukan husnudzon, bukan pada tempatnya. Ya, misalnya dia berjalan sama perempuan pakai rok mini, perempuan nakal. Kita lihat, oh itu mungkin adiknya. Kita tahu itu bukan adiknya dia. Oh saya husnudzon, itu adiknya dia. Ya ini husnudzon yang bukan pada tempatnya. Ya, nah apalagi meninggalkan sholat adalah dosa yang sangat besar. Bahkan sebagian para ulama mengatakan kafir orang yang meninggalkan sholat. Bisa difahami? Maka dalam kondisi seperti ini dia harus mengingatkan suaminya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Ustadz, bagaimana sikap istri terhadap suami yang belum punya rezeki untuk memberi nafkah? Kadang istri suka kesel atau marah terhadap suami. Teman-teman semuanya, saya pernah menyampaikan di sebuah kajian, atau mungkin sering saya menyampaikan di kajian, dalam kita berhubungan rumah tangga.
atau dalam kita mau menikah. Jadi ada hal yang sebelum terjadi dan setelah terjadi. Sebelum terjadi pernikahan, ya kita istilahnya memikirkan sesuatu itu jauh ke depan. Jangan hanya melihat wajahnya tampan, sering ikut kajian, ya orang yang soleh dan lain sebagainya. Kemudian ditanya punya pekerjaan, saya belum punya penghasilan apa-apa. Ya, nah akhirnya karena melihat tampannya laki-laki ini, akhirnya dia terima. Nah ketika Anda terima, seharusnya juga Anda terima dengan kondisi dan keadaan dia kalau dia nggak punya uang. Ya, tapi kalau Anda berpikir, udah nantilah, jangan. Karena itu akan berat dalam rumah tangga. Ketampanan itu Anda nikmati cuma 1 bulan, 2 bulan. Sementara terus kemudian setelahnya kita butuh hidup normal, kita butuh makan, ya kita butuh kehidupan, kita butuh sesuatu tempat kita berteduh. Maka akan hilanglah ketampanan itu semuanya karena kita butuh makan. Iya, nah jadi itu hal yang perlu dipahami oleh kaum wanita. Kadang terburu-buru menerima lamaran asal tampan, ganteng dan lain sebagainya. Dia nggak pengen cari tahu nanti Allah kasih rezeki. Kalau Anda memang yakin Allah kasih rezeki, ya sudah kita harus yakin itu. Nah ketika memang suami Anda belum dapat rezeki dalam kondisi seperti itu, ya udah Anda jangan marah, Anda jangan ngel dan misalnya. Bisa difahami ya. Nah yang kedua, kalau memang sudah terjadi, walaupun sudah saya isyaratkan di situ, boleh seorang istri ia memberikan bantuan kepada suaminya ketika memang suaminya itu dalam keadaan tidak punya apa-apa. Sebagaimana hadis yang datang dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika suami istrinya berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Wahai istriku, wahai suamiku, apakah boleh aku memberikan sesuatu nafkah kepada dirimu?" Kemudian kata suaminya, "Coba engkau tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam." Akhirnya ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi memberikan izin kepada istri untuk memberikan nafkah kepada suaminya. Mungkin dalam kondisi suaminya sakit, suaminya sedang di PHK, suaminya kesulitan kerja atau yang semisalnya, yang mana memang dia bukan malas, bukan dia nggak mau bekerja, tapi memang penghasilannya dia nggak ada. Maka si istri yang punya penghasilan tadi dia bantu suaminya. Tadi sebagaimana kisah Abdurrahman bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Tapi kalau seandainya si istri juga nggak ada, ya udah bersabar. Bersabar, yang penting si suami sudah berusaha semaksimal mungkin. Dia bukan duduk di rumah nunggu ya Ghani wahidat yang makaya turunkan uang kepada saya. Dia nggak melakukan itu, dia semangat bekerja tapi penghasilannya seperti itulah. Maka bersyukur apa yang ada, itu akan bernikmat daripada menunggu sesuatu yang belum tentu ada. Itu akan membuat hidup kita akan dongkol. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair, Ustaz. Selanjutnya, Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana seharusnya jika suami istri tinggal bersama orang tua istri, sementara istrinya yang sebagai anak jarang memberikan uang kepada orang tua untuk keperluan sehari-hari? Saya bisa ulangi kembali, si istri tinggal di rumah orang tuanya ya. Nah si suaminya tinggal di situ sama dia, bareng, begitu kan? Iya, Nah Ustaz. sementara si menantu ini nggak pernah kasih uang belanja. Betul, Nah, Ustaz. nah di sini para hadirin dan hadirat, itulah manusia. Siapapun begitulah kondisi manusia. Ya, di bulan pertama memang Masya Allah pengantin baru ya dihidangin makanan, Masya Allah. Apalagi kita di Aceh itu makanan-makanan yang nggak di warung keluar itu untuk pengantin baru. Kan begitu. Tapi manusia ada saatnya dia akan bosan, manusia ada saat dia akan jenuh. Ya, maka seorang menantu dia harus jeli melihat hal seperti ini. Jangan udah dikasih anaknya, di tempat tinggal, ya makanan sehari-hari semua ditanggung oleh mertuanya. Kita laki-laki harus punya malu. Ya, kita laki-laki harus punya. Kita laki-laki harus. Afwan, kita laki-laki harus punya malu. Ya, apalagi makannya untuk kita sendiri. Ya bagaimana lah dikasih uang lewat istrinya, atau dia pergi ke pasar beli ikan, dia beli beras dan lain sebagainya. Ya jangan kemudian dia hidup seperti itu, karena kita khawatir hal-hal yang seperti itu akan dikenang sampai mati. Nyana meninte yang laboh oh ma. 2 tahun di rumah mau beres dapat sana ya. Jadi itu kan jadi bahan pembicaraan. Kita laki-laki itu harus punya jiwa yang walaupun memang tinggal di rumah mertua sementara waktu, tapi ada yang bisa kita bantu. Kalaupun memang kita nggak punya uang, bersih-bersih rumah. Ini makan tinggal tunggu makan, rumah nggak pernah pekerjaan rumah nggak pernah dilakukan. Ya pasti orang akan jenuh.
Ya mungkin si ibu mertuanya mengatakan, oh ma memang kabalalong nyo lagi yang menintai dulu kerja peng hanya aja orang mau kerja pihan tapi hanya bantu di rumah. Jadi jangan sampai kita laki-laki itu harus punya wibawa. Cara wibawanya ya kita apa yang kita punya kita berikan. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ada yang tunjuk tangan? Bu. Kita baca pertanyaan selanjutnya aja, Ustaz ya. Yang tunjuk tangan nggak usah ini. Yang tunjuk tangan. Oh, mungkin nggak ngerti cara buka mic, Ustaz. Oh, taib. Ini pertanyaan terakhirnya, Ustaz. Ustaz izin bertanya, bagaimanakah yang harus kita sampaikan untuk mendamaikan adik ipar perempuan yang ingin minta pisah dengan adik kami? Alasan, karena sudah banyak hal-hal yang tidak cocok dalam segi komunikasi dan keuangan tidak saling terbuka. Keduanya masih taat, insya Allah. Cuma sudah pisah kamar, Ustaz. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi, kita nggak mesti semua terbuka dalam hubungan rumah tangga. Nggak mesti. Seperti kita sebutkan tadi. Harus tahu, kecuali perusahaan. Ya perusahaan itu harus ada, karena kita pertanggungjawaban kepada banyak pihak. Tapi kalau dalam rumah tangga, apa yang mau diterbuka? Memang perusahaan. Jadi hal yang seperti ini terkadang itulah yang membuat rumah tangga itu semakin, udah percaya suami punya uang sendiri, istri punya uang sendiri. Ya, selama si istri tersebut tidak didolimi oleh suaminya, selama si istri tersebut telah mendapatkan hak yang ma'ruf, batasan yang ma'ruf, suaminya itu haknya dia mengeluarkan uang. Kecuali kalau si suami itu tidak memberikan uang kepada istrinya dengan layak, hal yang ma'ruf dalam rumah tangga, ini lain masalah. Si istri sudah diberikan hidup yang layak, udah secara ma'ruf sudah diberikan. Harta yang dimiliki oleh si istri, suami itu haknya dia. Dia memiliki kebebasan untuk apa dia keluarkan uang tersebut. Kecuali kalau uangnya uang bersama, perusahaan-perusahaan bersama. Nggak jelas uangnya ke sana dan kemari. Jadi nggak mesti hubungan rumah tangga itu semuanya itu harus diketahui. Nggak mesti. Iya, karena ingin diketahui semuanya, akhirnya itulah yang sebab terjadi cekcok hal-hal yang apa yang ditanyakan dan sebenarnya sudah kita bahas di awal tadi. Ya maka mungkin perlu dia lihat apa sisi kekeliruannya di situ. Nah, kekeliruan di situ diingatkan, kamu suami begini, istri begini, kamu nggak mesti harus tahu begini, kamu juga nggak mesti harus tahu begini. Iya, diingatkan ya apa sebab-sebab terjadi permasalahan dan diperbaiki ke depan. Kalau memang seandainya mereka memang tidak bisa dipertahankan lagi, ya sudah. Ya mungkin dia bisa mendapatkan pasangan yang layak, tapi dia harus ingat jangan sampai hubungan rumah tangga dia dipraktekkan seperti rumah tangga yang sebelumnya semuanya itu harus diperjelas. Nggak mesti harus semua diperjelas. Iya, nggak mesti semua harus diperjelas. Ya nanti mana rekening kamu? Saya mau ini print rekening koran. Dilihat, nah ini uangnya kemana kamu transfer ini? Kemana kamu transfer? Nggak ada hak istri mengomong seperti itu kepada suaminya, nggak ada hak. Karena ketika dia melakukan di luar batasan yang telah diatur oleh Allah, itulah terjadi perceraian, itulah terjadi keributan. Ya kecuali kalau Anda nggak diberikan hak yang cukup oleh suami Anda, berhak Anda tuntut. Ya seperti seorang wanita dia mengadu kepada Nabi, istri suaminya itu tidak memberikan uang yang cukup kepadanya, kemudian Nabi mengatakan, ambillah apa yang mencukupi dirimu dan keluargamu dari harta suamimu. Udah, itu saja. Jelas ya, jadi terlalu protektif, terlalu cemburu yang berlebih-lebihan, maka ini akan menghancurkan rumah tangga. Dan kalau Anda mencari suami yang lain, istri yang lain, model Anda berumah tangga seperti ini, ya sudah. Ya sampai Anda mati, kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai. Nah, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, Ustaz, sudah selesai pertanyaannya semuanya, Ustaz. Oh ya, barakallahu fikum. Nah, kalau sudah selesai, mungkin ini kita bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.